orang lain. Jangan marah dulu, Nini. Akan hamba jalani, Pangeran. Tapi Tuan... Pangeran dan Nurweda menawarkan kedudukan kepada hamba. Aku yakin Kakang Suliwa menyembunyikan satu persoalan yang sangat penting. Kemungkinan menyangkut Gusti Prabu Anglingdarma yang kabarnya luka parah dalam pertempuran di Gondorukem. Kenapa Nini menyimpulkan begitu? Dia selalu melarang aku ikut waktu mau mencari Gusti Prabu. Dan yang terakhir, dia pergi bersama Bongo tanpa memberitahu aku. Ini sudah kelewatan. Artinya aku sudah tidak dipercaya lagi. Aku sudah dianggap seperti orang lain. Jangan marah dulu, Nini. Mungkin persoalannya memang harus disembunyikan atas permintaan Prabu Anglingdarma. Ya sudah. Aku pamit, Tantri. Aku minta maaf. Tadi aku telah sempat mencurigai kamu. Tidak apa-apa. Saya semakin kenal watakmu, Nini. Selamat tinggal. Selamat jalan. Dikisahkan Sang Lokahita beserta pangeran di dalam ruangan. Ia meminta izin untuk berbicara kepada sang pangeran untuk pergi dari kerajaan Kalinggapura. Padahal, sang pangeran telah jatuh hati kepada Sang Lokahita yang ada di kerajaan tersebut, sehingga ia pun sangat-sangatlah cantik. Namun, Pangeran Danurwenda pun juga mengerti dengan pilihan yang diambil oleh Lokahita. Ia pun memberikan bekal berupa gepeng dari sang Pangeran Danurwenda untuk bekal kehidupan dirinya dan sang anak asuhnya yang bernama Sudawirat. Lalu ia pamit kepada sang Pangeran Danurwenda, sehingga ia pun sangat-sangatlah tersenyum dan pergi dari tempat tersebut. Hara anak harimau yang setiap saat bisa mencakar, bahkan mungkin saja secara tiba-tiba bisa menerkam saya. Sedikit saja ada hasutan, Sudawirat akan melampiaskan dendam atas keadaan yang menimpa biungnya. Paling tidak kepada saya. Oh iya, kepeng ini cukup untuk biaya hidup kamu sehari-hari. Untuk membesarkan Sudawirat, sampai dia bisa menempuh jalan hidupnya sendiri. Keputusan apapun akan hamba jalani, Pangeran. Iya. Ayo, Wirat, kita mau berangkat. Kemana? Di sini sudah enak, Bi. Kita kan mau cari biungmu. Di sini kan kita hanya menumpang. Orang menumpang tidak boleh lama-lama. Ayo, bawa semua barang-barangmu. Bi, jangkrik-jangkrik Wirat boleh dibawa semua ya? Boleh. Ayo cepat, Wirat. Boleh. Iya, boleh. Pak, orang itu... Di tempat lain, ada seseorang pendekar yang sedang berada di sana. Ternyata itu adalah Ki Gangsadewa, yang sedang berada di tempat warung, yang sedang makan-makan dan ia ingin tinggal di sana sehingga sang pelayan pun menyuruhnya untuk pulang dan kembali ke tempat yang telah disebutkannya. Ia pun menginginkan untuk bermalam di tempatnya dan ia marah ketika sang pelayan menyuruhnya untuk ke tempat lain saja dan ia pun sangat-sangatlah marah dan menghajar akan sang pelayan itu, sehingga sang pelayan itu pun tidak berani lagi untuk mendekatinya dan pelayanan tersebut pergi dari tempat itu daripada nyawanya terancam. Lebih baik untuk kabur dari sana. Kalau Tuan ingin menginap,
Di dekat sini ada. Tuan, para pemberontak itu akan dilaksanakan. Oh, ampun Tuan, kata prajurit yang makan di sini mungkin besok Tuan. Ya sudah, Sarah. Iya Tuan. Tapa beratamu sudah cukup, Dewa. Seluruh ilmu dasendria ungu itu telah meresap ke dalam pikiranmu, matamu, dan penciumanmu. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, Liwa. Maaf, tentang apa, Yang? Kamu sekarang menjadi abdi di Kalinggapura. Pangeran Danurweda menawarkan kedudukan. Di goa tempat Suliwa berada, Pangeran Suryapatih menemui Suliwa dan ia pun berbincang dengan Suliwa setelah memberikan ilmu Desendria ungu yang ia kuasai. Karenanya ia berbicara dengan Suliwa dan menyarankan untuk tidak bekerja di tempat Pangeran Danurwenda di kerajaan Kalinggapura. Karenanya ia pun sangat-sangatlah tidak suka dengan bal tersebut, karena apabila penguasa itu bersalah, maka ia akan membelanya meskipun penguasa itu salah, sehingga ia pun sangat-sangatlah menyarankan akan hal-hal tersebut. Pengabdian kepada penguasa cenderung akan membabi buta dalam membela tuannya. Ketika negeri sedang berhadapan dengan musuh, pengabdianmu sangat berguna. Tapi bukan tidak mungkin suatu saat nanti kamu akan berhadapan dengan rakyat kecil yang sedang menuntut keadilan. Dan kamu akan membabi buta dalam membela tuanmu. Apa yang sebaiknya hamba lakukan, Eyang? Seorang pendekar sebaiknya mengabdi pada kebenaran. Maka kamu tidak akan pernah salah. Dan untuk mengetahui sebuah kebenaran, kamu harus berada di luar lingkaran. Sebab kalau kamu tetap berada di dalamnya, rasa sungkan dan pekewuh kepada majikanmu akan memoles sebuah penindasan menjadi mirip kebenaran. Iya. Hamba mengerti, Eyang. Kemudian setelah Suliwa bersemedi Bongoh sang pembantu merasa tidak nyaman berada di sana. Ia dihadapkan dengan nyamuk yang semakin banyak menghampirinya sehingga ia bergegas ke dalam goa untuk menemui Suliwa. Ia pun ingin mengutarakan keinginannya dan Suliwa mengetahui maksud dari Bongoh itu sehingga Bongoh merasa malu dan caper bawaannya dan Suliwa pun menyuruh ia untuk sebentar lagi bersiap-siap pulang ke Kalinggapura. Dan ia pun segera untuk mempersiapkan ke Kalinggapura. Camkan baik-baik nasihatku, Dewa. Baik, Eyang. Kalau kamu mau pulang, pulang saja, Ngoh. Daripada di sini buat santapan nyamuk. Tutup mulutmu.
Nanti kemasukan lalat, Ngoh. Kok Tuan tahu kalau saya ingin pulang? Lain kali kalau kamu ada yang mengajak, kamu harus berpikir 100 kali. Sekarang kamu menyesalkan? Kalau di rumah kan masih bisa ketemu gadis-gadis cantik. Apalagi kalau kalian Tantri dan Galuh Parwati tandang ke rumah. Kok Tuan tahu seluruh isi hati saya? Aku juga tahu kalau kamu mau pinjam uang untuk melamar Marsiem nanti kalau sudah sampai di Kalinggapura, iya kan? Malu aku. Ya sudah, Ngoh. Siapkan semua barang-barang. Pulang? Kita pulang nanti sore. Ayo cepat Ya pulang. sudah, cepat sana. Di Kalinggapura sendiri pun juga ada beberapa orang penjahat dan satunya adalah mantan istri dari Pangeran Danurwenda. Ia pun dihukum atas kesalahannya sehingga ia pun ketika ingin dihukum, Dewi Daneswara membela diri, berkata yang tidak-tidak, memang wanita cantik selalu identik dengan berdusta dan bersilat lidah tidak mengakui kesalahannya dan ingin menang sendiri. Sehingga ia pun sangat-sangatlah berkepanjangan dalam hal keadaannya berdusta dan bersilat lidah, sehingga sang pangeran pun merasa terintimidasi karena ialah yang melakukannya dan pada akhirnya ia haruslah dihukum mati serta kedua pendekar yang disewa. Tetapi sebelum itu sang gangsa dewa pun langsung menyambar akan tempat itu dan membebaskan mereka berdua karena mereka berdua adalah sahabatnya. Hampir saja ia mati akan tetapi berbeda dengan Daneswara ia tetap dihukum karena ia tidak ada hubungannya dengan Dewi Daneswara. Yang terombang-ambing dipermainkan oleh kekuasaan yang ada di Kalinggapura ini. Dari kehidupan saya yang tentram di Gondorukam, lalu saya diboyong, dijadikan istri Pangeran Danurweda. Tapi kebahagiaan itu berlangsung sesaat. Karena direnggut oleh Gusti Prabu Darmosuno. Salahkah saya yang dijadikan pemusnah sang Prabu? Salahkah saya? Raja kalian menjadikan saya wanita yang tidak punya martabat. Salahkah saya? Salahkah saya? Hentikan omonganmu, perempuan. Saya perlu bicara sebelum ajal saya kalian renggut. Pangeran,
pangeran juga punya urut dalam perbuatan yang memalukan itu. Suami apa namanya yang tidak punya daya sedikit pun dan membiarkan istrinya direnggut orang lain, meskipun dia adalah ayah kandungnya sendiri. Salahkah saya yang kemudian saya pulang ke tempat asal saya karena saya merasa dilecehkan keperempuanan saya? Salahkah saya? Yang memberontak Kakang Giriwara bukan saya. Hanya kebetulan dia adalah kakak kandung saya. Mengerti kalian? Mengerti? Wanita itu bersama orang-orang yang menghancurkan Kalingapura. Dia telah merusak hubungan seorang Prabu dengan putranya. Kuburkan tubuhnya di jalanan di tengah gerbang, supaya setiap hari diinjak-injak siapapun yang lewat kota Raja Kalingapura. Bukan Putar menemani Gusti. Tangkap mereka! Ampun Gusti, izinkan hamba menangkapnya. Awas! Asap racun! Kurang ajar. Kemana mereka? Kalian masing-masing berhutang 1 nyawa padaku. Laksa, bagaimana kamu tahu aku dan Gendarena ditangkap? Muridku ada yang melihat kalian di kiri. Paron Wajah saya ajak untuk membebaskan kalian. Tapi dia menolak. Katanya, orang yang kalian bela adalah orang jahat. Aku tak ada urusan dengan orangnya. Urusanku dengan uangnya. Tadinya aku mau balik ke Bantar Kawung. Tapi aku cemas. Kalau kalian sampai di... maka secepatnya aku ke Kalinggapura. Kita cari Nyai Durgandini. Aku lihat dia masih hidup dan menyelamatkan Nila Saroya setelah dia berhasil menghancurkan Angling Dharma. Ternyata Durgandini benar-benar mumpuni. Diam-diam dia menguasai Aji Rangka Gunung. Pasti dia telah mencuri kitab dari Suryapati. Aku tahu ajian itu sudah sepakat dilarang digunakan. Kamu sudah letih, Wirat? Kita istirahat dulu ya. Rawa Bangkai itu sangat jauh dari sini. Tidak ada orang yang berani ke sana. Iya. Tempatnya sangat angker sekali. Harus menyeberang rawa yang banyak dihuni buaya. Nyisanak, ke sana itu mau apa? Mau mencari biyung anak ini. Di suatu desa pada malam harinya, Sang Lokahita bersama dengan Sang Sudawirat anak asuhnya ia pun singgah di suatu tempat yang mana tempat tersebut adalah rumahnya warga desa yang mana ia pun menanyakan kepada tuan rumah di mana tempat rawa bangkai itu berada dan akhirnya ia pun memberitahukan akan tempat tersebut.
dan ia pun menjawabnya dengan rasa kagetnya karena di sana tempatnya berbahaya karena banyak sekali buaya yang ada di sana. Ia pun sangat-sangatlah ingin mengetahuinya karena ia mencari ibunya Sudawirat. Saya pernah mendengar nama itu. Dia seorang pendekar wanita yang hebat. Tapi dia bukan pendekar dari roh bangkai. Benar, Ki. Saya pernah mendengar dari seorang prajurit yang ikut berperang di Gondorukem bahwa Nyai Saroya dibawa pergi oleh Nyai Durgandini dalam keadaan luka parah. Oh, rupanya kalian keturunan pendekar. Ayo,